Halo, selamat datang di Halaman Buku bersama saya Robiatul Lodawiyah atau biasa dipanggil Wiwi. Ngobrolin soal fungsi pendidikan selain untuk cari kerja. Pendidikan yang kita tahu di mana proses keterampilan seseorang untuk mencari pengetahuan secara terstruktur dan keberlanjutan. Yang dimana pendidikan sendiri notabene itu bisa kita dapat di 3 tahap, yaitu ada pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Tapi yang sebagaimana kita tahu bahwa di negara kita ada kewajiban dalam belajar, yaitu selama 12 tahun. Nah, pendidikan di sini tentu berkelanjutan, yang fungsinya tentu untuk sistem kenegaraan yang nantinya difungsikan agar sumber daya manusia dari bangsa kita sendiri itu bisa lebih maju untuk kemajuan bangsa. Nah, tapi di tahap ini ada juga pendidikan yang sifatnya otodidak. Banyak orang-orang yang mendalami suatu keilmuan dari satu perspektif dengan dia mencari keilmuan secara mandiri, yaitu secara otodidak. Bahkan banyak juga kita cari dan kita lihat orang-orang yang dia punya keahlian tertentu dan expert dalam suatu bidang, ternyata dia mengambil keilmuan itu sendiri hanya bermodal nonton YouTube di rumah aja. Nah, tapi di samping itu, pendidikan sendiri notabene difungsikan oleh banyak orang, yaitu untuk cari kerja. Padahal banyak ruang-ruang esensi yang lain dari pendidikan sendiri yang bisa difungsikan tidak hanya sekedar untuk mencari pekerjaan belaka. Karena mindset seperti ini nantinya akan difungsikan bahwa pendidikan adalah jembatan untuk seseorang untuk mencari kerja, pendidikan adalah jembatan seseorang untuk mendapatkan perekonomian yang lebih ataupun mengubah nasib. Tapi di samping itu, kita harus bisa lebih melihat esensi dari pendidikan itu sendiri seperti apa dan baiknya langkah-langkah ke depan agar nantinya sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan itu sendiri tidak hanya dihasilkan dan diorientasikan hanya urusan dunia industri dan juga dunia digital maupun juga kemajuan bangsa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada, tapi kita bisa melihat dari esensi yang lain. Nah, di sini saya ingin menyebutkan beberapa esensi dari fungsi pendidikan itu sendiri selain untuk mencari kerja. Yang pertama, fungsi dari pendidikan selain untuk mencari kerja yaitu fungsi dari mindset paradigma dalam kita berpikir. Kenapa? Karena notabene kalau kita lihat fungsi dari pendidikan itu sendiri, kalau kita lagi nongkrong di tempat-tempat santai, di tempat-tempat umum maupun di ruang publik, kalau kita ngobrol secara runut, secara ilmiah soal pendidikan, pasti ada aja tuh teman kita atau bestie kita yang ngobrol, udahlah ini kan lagi di tempat nongkrong, nanti aja kali, orang lagi santai kok ngobrolnya ilmiah, kan nanti ada waktunya di tempat diskusi atau di sekolah atau di kampus. Nah, padahal pendidikan itu diorientasikan tidak hanya sekedar di ruang-ruang ilmiah maupun di tempat serius aja kayak ruang kelas. Tapi juga pendidikan itu sendiri bisa kita peroleh dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Sayangnya mindset ini bergulir di tempat-tempat kita ngopi. Artinya kalau kita melihat kondisi seperti ini, orang akan menganggap bahwa pendidikan itu hanya sesuatu yang struktur yang bisa kita dapatkan di ruang kelas aja. Padahal secara mindset, pendidikan adalah sesuatu yang dibangun secara runut, secara terstruktur dan keberlanjutan. Maka wajar kalau dimanapun kita membicarakan soal pendidikan maupun secara alamiah. Karena kalau kita melihat dalam ruang-ruang diskusi ataupun kita sedang meneliti sesuatu, banyak yang kita kumpulkan atau kita hasilkan itu pasti dari metode pendidikan itu sendiri. Nah, metode salah satunya dalam prinsip pendidikan itu adalah terstruktur, maupun juga kita melihat pendidikan secara runut dan juga detail. Nah, artinya kalau kita melihat kondisi ini, mindset berpikir kita, paradigma berpikir kita dalam melakukan fungsi pembelajaran itu sendiri, tidak hanya yang notabene di tempat-tempat yang serius aja, tapi kita bisa fungsikan di tempat-tempat yang lain. Nah, mungkin barangkali teman-teman sekarang sudah bisa melihat banyak perkembangan. Ternyata sekarang pendidikan tidak hanya kita peroleh dari buku bacaan kita aja, maupun dulu yang biasanya kita melihat koran, maupun juga dunia digital, maupun juga baca buku. Tapi sekarang banyak metode-metode ilmiah yang bisa kita dapatkan melalui konten YouTube, melalui ruang edukasi, melalui Spotify.
Dan banyak ruang lainnya yang bisa kita dapatkan untuk kita membaca. Kenapa begitu? Karena ternyata untuk kita menambah referensi, untuk kita menambah pengetahuan, untuk kita menambah edukasi, banyak sumber yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya sekedar kita berada di ruang kelas aja, tidak hanya sekedar kita ikut pelatihan aja. Tapi kalau kita lagi nongkrong, bikin workshop, bikin pelatihan, maupun juga kita mendengarkan podcast, maupun juga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, kita bisa saling sharing, berbagi keilmuan, dan keilmuan itu kalau kita lakukan secara runut, secara terstruktur, itu menjadi langkah, menjadi bagian dari fungsi dari pendidikan itu sendiri. Nah, fungsi dari pendidikan yang kedua, yaitu soal transmisi nilai. Transmisi nilai ini menjadi hal yang penting untuk pendidikan, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa pendidikan secara ideal, pendidikan secara sejatinya itu pasti mempunyai ruang gerak, mempunyai value yang dilakukan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Dulu kita mengenal sekolah yang namanya sekolah rakyat, kemudian berpindah, ada yang namanya pesantren, kemudian ada sekolah umum, ada sekolah dasar, dan terus berjenjang selanjutnya. Fungsi dari pendidikan dan sekolah itu sendiri tentu ingin menjaga suatu nilai dari kepercayaan bangsa kita yang nantinya itu secara turun-menurun, secara regenerasi, itu akan sampai kepada tahap bagaimana pendidikan itu punya manfaat, pendidikan itu punya kepentingan itu sendiri. Nah, transmisi nilai yang saya maksud di sini adalah contohnya misalnya di negara Amerika itu ada patung Liberty, maupun mereka punya lagu kebangsaan tentang kesetaraan dan juga kebebasan. Nah, di sana ada aturan secara tidak tertulis yang menampilkan bahwa kebebasan dan kesetaraan itu menjadi nafas mereka bersama, menjadi spirit mereka bersama buat bangsanya mereka. Dan Amerika menggambarkan bahwa secara individu, kita adalah manusia yang individualis, yang punya kebebasan, yang punya kesetaraan, tapi bisa melakukan apapun itu, yang itu menjadi ruang gerak kita sendiri. Artinya kita tidak terbebani dengan norma-norma yang menyulitkan bagi kita. Itu bagian dari transmisi nilai yang akhirnya diadopsi oleh banyak regenerasi secara turun-menurun. Maupun juga kalau misalnya kita lihat di Jepang sendiri gitu, di Jepang sendiri bangsanya terkenal dengan orang-orang yang tertib, orang-orang yang tepat waktu, orang-orang yang disiplin. Bahkan nggak jarang orang Jepang itu kalau antri dia pasti rapi banget, tertib banget. Apalagi kalau soal kedisiplinan waktu. Nah, itu bagian dari transmisi nilai yang dipunyai oleh Jepang, yang dimana bangsanya sendiri itu mengaplikasikan dalam ruang gerak maupun juga ruang kerja. Nah, di Indonesia kalau seandainya kita mengadopsi hal tersebut, yang paling mungkin kalau kita janjian jam 7 sih pasti datangnya jam 8. Tapi juga di samping itu, Indonesia punya transmisi nilai yang berbeda, yaitu soal gotong royong. Kita punya banyak perbedaan, kita punya banyak pendapat soal bagaimana pandangan dan juga perspektif masing-masing. Tapi kita selalu dipertemukan misalnya dalam nonton bola, dalam membela timnas kita, dalam melakukan gotong royong dari Sabang sampai Merauke, mereka berbondong-bondong secara gotong royong mendukung kebanggaan kita yaitu timnas. Di samping itu juga mungkin agak jarang ya kita lihat di bangsa-bangsa yang lain. Kalau tiap kali weekend, Sabtu dan Minggu itu pasti di rumahnya teman-teman ada kegiatan gotong royong bersih-bersih lingkungan bersama. Nah, cerminan ini adalah bagian dari fungsi dari pendidikan itu sendiri, yaitu mentransmisikan nilai, memberikan nilai terhadap pendidikan yang itu adalah bagian dari aturan tidak tertulis, tapi menjadi adopsi kita bersama untuk kita lakukan, bahwa transmisi nilai akhirnya itu dilakukan secara turun-menurun, secara generasi ke generasi. Nah, yang ketiga, ini adalah fungsi yang paling penting dari esensi pendidikan itu sendiri, yaitu soal kesenjangan maupun juga jejaring sosial. Kenapa menjadi kesenjangan? Tentu dari pendidikan itu sendiri, itu menimbulkan dampak yang efek bagi kita. Kalau misalnya saya selalu menganalogikan kita punya garis tangan. Garis tangan itu orang yang mencerminkan bahwa kalau kita punya leluhur yang memang mereka punya background dan latar belakang yang baik, tentu regenerasi ke bawahnya itu akan tidak jauh. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Nah, begitulah hal yang serupa seperti garis tangan. Tapi kita
punya fungsi yang lain, yaitu campur tangan. Campur tangan ini tentu bisa dibalut melalui pendidikan itu sendiri, di mana dari pendidikan kita punya jenjang sosial yang kita bisa berjejaring, kita bisa mengenal banyak manfaat dari banyak orang yang nantinya itu sendiri bisa menjadi fungsi bagi kita dalam kita bersosial, dalam kita bersikap, maupun juga dalam kita bergerak dalam ruang kontemplasi maupun juga ruang-ruang kerja lainnya. Nah, dari 3 nilai tadi, dari mindset berpikir, kemudian transmisi nilai, dan yang ketiga adalah jejaring sosial, ini adalah gambaran dari fungsi dan esensi pendidikan itu sendiri selain untuk cari kerja. Karena notabene yang biasa kita lihat sekarang, pendidikan selain pendidikan secara formal, ada pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yang secara relevansi ternyata pengangguran terbanyak itu dihasilkan dari teman-teman SMK. Karena teman-teman SMK yang mereka punya keahlian tertentu dalam jurusannya, ketika mereka lulus, produksi yang dibutuhkan oleh industri itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi pendidikan mereka sendiri. Nah, itulah yang menjadi akar masalah kita juga, bagaimana konsep pendidikan itu sendiri secara kejuruan itu tidak punya relevansi dengan dunia industri. Bahkan rasanya ke depan kita harus banyak lebih menciptakan dunia-dunia yang lebih luas, yang lebih kompleks, agar nantinya generasi muda dari milenial, Gen Z maupun generasi Alpha, mereka akan mengisi ruang-ruang dan spektrum yang lebih jelas dari dunia industri itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat perkembangan zaman dari 1 dekade ke belakang, bahwa teknologi, mesin, robot, maupun juga alat komunikasi itu sudah merubah banyak spektrum yang biasanya dilakukan oleh manusia, tapi saat ini mulai tergantikan. Misalnya, belakangan kita masih melihat gardu tol itu masih difungsikan oleh manusia, tapi sekarang kita udah nggak bisa memfungsikan lagi, harus pakai mesin. Yang kedua, ada satu pabrik pembuatan handphone yang mereka itu memfungsikan 99% robot untuk menciptakan handphone. Artinya di sini lapangan pekerjaan itu makin menipis, dan yang kedua, sumber daya manusia juga nggak difungsikan. Apalagi kalau kita berpindah ke alat transaksi kita, barangkali teman-teman kalau dicek dompetnya punya nominal rupiah di kantongnya itu paling 50.000 dan 100.000. Karena sekarang kita lebih punya pendekatan cashless, bayar pakai QRIS, bayar pakai debit, maupun juga alat transaksi lainnya seperti e-money, seperti koin digital dan lain sebagainya, kira-kira begitulah. Nah, jadi yang mau disampaikan terakhir soal fungsi pendidikan selain untuk cari kerja, agar teman-teman punya bahan edukasi, punya orientasi terhadap pendidikan itu sendiri, bahwa pendidikan tidak hanya difungsikan untuk cari kerja, tapi kita harus punya modal secara prinsip berpikir, yaitu paradigma, prinsip nilai, yaitu bagaimana nilai itu bisa berkesinambungan dari generasi ke generasi, dan yang ketiga adalah jejaring sosial, agar teman-teman nantinya memfungsikan pendidikan selain untuk mencari nilai itu sendiri, juga untuk menjaga kebermanfaatan dari satu dengan yang lainnya, dari satu bangsa ke yang lainnya, dari satu wilayah ke yang lainnya. Itulah yang nantinya akan menjadi manfaat terhadap jejaring sosial itu sendiri. Kira-kira itu yang menjadi bagian dari fungsi pendidikan untuk mencari kerja. Sampai jumpa buat teman-teman halaman buku. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan juga share. Terima kasih.